Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Kumis Ogi dalam memandu acara kegiatan malam hari ini, tentunya musyawarah ranting NU Gandongan Pandanwangi Belimbing Malang yang sudah menghasilkan keputusan-keputusan yang berarti untuk NU ke depan secara berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, di sebelah kanan ada salah satu atau seorang ustadz terpilih menjadi ketua Suriah Gandongan ya, Pandanwangi Belimbing Malang. Untuk lebih jelasnya supaya pemirsa bisa lebih tahu siapakah beliau, kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ustadz. Saya nama Ahmad Somadi, berdomisili di wilayah Gandongan. Itu untuk perkenal kami kepada anggota yang ada di wilayah Ranting Gandongan. Bagaimana kesan Pak Ustadz setelah terpilih menjadi ketua Suriah? Sungguh suatu amanat yang sangat berat secara pribadi, dan sempat kami bergetar hati kami karena terpilihnya saya sebagai ketua adalah kepercayaan dari masing-masing akhwah, di mana sebelum terpilih tokoh-tokoh akhwah yang anggotanya adalah semua ustadz akhirnya mengerucut kepada saya. Secara pribadi itu adalah amanat yang berat, dan bahkan juga saya selaku orang NU harus bersedia untuk mampu melaksanakan amanat itu dengan niatan semua demi untuk penegakan hukum sekaligus kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat, terutama bagaimana kita mewujudkan khairun nas anfa'un nas, yakni manusia yang bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbangsa dan bernegara. Yang tidak kalah pentingnya, kami setelah terpilih program ke depan bisa memberikan penyadaran bagaimana perjuangan ala Ahlussunnah wal Jamaah yang sebagai landasan utama untuk mewujudkan adanya tegaknya kebersamaan di dalam menegakkan akidah agama Islam. Juga tidak kalah pentingnya, yakni dukungan sekaligus ya tunjangan dari warga yang sudah kami kami daftar nantinya. Ini bisa saling menyadari dan saling mengerti apa itu NU, tujuannya kemana, guna manfaatnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya program kami ke depan untuk menggairahkan daripada masing-masing anggota itu adalah penyadaran tentang masalah makna daripada nama-nama di dalam kepengurusan itu sendiri. Sekaligus tugas-tugas yang nantinya akan dilaksanakan setelah SK turun, maka tidak hanya dimumpuli oleh ketua, tapi masing-masing bisa berjalan demi untuk memfungsikan masing-masing departemen atau masing-masing lembaga yang berfungsi sebagai yakni penjembatan daripada kehendak masyarakat. Itu yang kami harapkan. Yang terakhir, kami berharap semua yang nantinya menjadikan program daripada KNU-an benar-benar menjadi suatu kemanfaatan dunia akhirat. Adapun mereka memilih kami atau memilih saya pribadi, tentunya tidak hanya dipandang dari pendidikan, tapi pengalaman yang mungkin pernah kami jalani selama saya menjadi orang NU, dari mulai muktamar pertama di Situbondo, di Krapek, di Pasung, di Bandung, juga di Boyolali, juga di Lirboyo, sekarang terakhir di Tebuireng. Semua kegiatan kami hadir di sana dan terlibat langsung sebagai ring satu, sebagai keamanan waktu itu kami menjadi banser. Setelah itu kami direkrut di Majelis Ulama Indonesia di tingkat cabang maupun di tingkat MBC, tingkat kecamatan. Kami juga menangani masalah kepemudaan, juga tentang masalah dakwah Islamiyah. Semua ini adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Intinya kami wajud malikun, selalu ceria. Lisan fasakatun, senantiasa berhati-hati untuk berucap dan beramal soleh.
dan tidak kafir ada qalbun taqiyun, yakni kekuatan keimanan kepada Allah dengan berdasarkan kehidupan bertakwa beriman ini semoga ada manfaatnya. Yang terakhir memang kita harus punya sifat hayyun sakiyun. Hidup itu adalah untuk beramal soleh dan memberikan kontribusi kepada yang lainnya sehingga kita berbagi rasa dan berbagi kebahagiaan bersama. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai ketua yang saat ini diamanatkan kepada kami secara pribadi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan pengalaman kami di organisasi kurang lebih 22 tahun itu sebagai modal kami untuk melangkah ke depan. Semoga nanti bisa mendapatkan maunah dari Allah, yakni pertolongan sekaligus mendapatkan dukungan dari anggota yang nantinya semua akan menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ustadz, untuk generasi milenial sekarang ini supaya tidak luntur ke NU-annya bahwa NU ini sebenarnya ikut berperan aktif dalam memerdekakan bangsa, ya berjuang melawan penjajah sampai sekarang. Era digital ini bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Ya, kita sebagai orang mungkin tahu sejarah, seharusnya kita menyadari bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengakui adanya jasa para pahlawan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi atau andil di dalam negara, apapun jenis kita, apapun golongan kita, kelompok kita harus ada semacam niatan untuk mengisi kekosongan di dalam kesempitan, bagaimana mereka bisa memberikan suatu peran di dalam organisasi untuk bisa diharapkan ada segi manfaatnya. Begini Mas, untuk orang sakti itu bukan orang bisa menghilang atau orang yang bisa terbang tanpa kendaraan, tapi orang yang sakti adalah orang yang kehidupan seimbang. Jadi habul minallah itu benar-benar tidak pernah ditinggalkan, habul minas tidak ada bermasalah di masyarakat. Yang kedua, banyak kegiatan yang bernilai di masyarakat. Yang ketiga, kita harus komitmen, konsisten dan konsekuen. Nah, yang berikutnya yang ada kita harus mentaati semua yang ada di dalam, baik itu di pemerintahan, di negara, di sebuah organisasi maupun di agama. Yang terakhir, tidak karenanya semua tanpa inovasi, tanpa perubahan, maka tidak ada kemajuan. Apa gunanya kita menjual sesuatu yang kurang layak hanya ditawarkan di dalam lingkungan intern? Bagaimana kita bisa memberikan sebuah karya yang bisa diterima bahkan terbeli oleh yang lainnya. Itu harapan kami. Maka harapan kami untuk generasi berikutnya, satu, dia punya satu niatan yang baik. Yang kedua, ada semangat kekotorongan. Yang ketiga, ada sebuah karya yang bisa mendapatkan spot atau istilahnya bukan hanya kita menjemput, tapi terjemput oleh mereka-mereka. Apa yang kita hasilkan benar-benar karya yang membawa manfaat bagi kehidupan bersama. Itu pesan kami. Yang terakhir adalah mari kita saling asah, saling asuh dan saling asih. Juga saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda pendapat, berbeda golongan, kelompok, bahkan beragama pun kita harus saling menghargai dan menghormati. Intinya kita harus mampu untuk bersyukur guna menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Intinya kita harus ada gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya begitu Mas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu kami secara pendidikan, saya tidak punya apa-apa. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang sudah terjadi ini menjadikan tonggak sejarah dan awal untuk kami bisa punya semangat dalam berjuang demi untuk terwujudnya NU ke depan bisa diterima bahkan bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara. Itu. Amin amin ya robbal alamin. Pak Ustadz, semoga apa yang jenengan sampaikan bisa memberikan manfaat yang positif khususnya bagi warga Nahdliyin dan umumnya, ya untuk bangsa Indonesia bahkan dunia, karena NU menjadi percontohan dunia. Kami coba mencitir sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Di sana ada ayat firman Allah kurang lebih kalau nggak salah, Bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fima attaqallahu dar akhirah. Jadi anugerah yang telah diberikan oleh Allah ini mari kita pergunakan hanya bukan di dunia saja, tapi kita bisa mampu untuk mengambil manfaat itu untuk kamu akhirat. Yang kedua, wala tansa dan sebagai dunia. Janganlah warga NU ini malas
ambillah bagianmu di dunia agar kamu mencapai kehidupan yang sempurna. Dalam arti kita semangat untuk mencari nafkah dalam mencukupi kehidupan di dalam rumah tangga maupun di dalam berorganisasi. Yang ketiga, jangan menjadi orang-orang yang merusak suatu lingkungan. Bukan saja merusak adanya material, tapi kesatuan dan kesatuan jangan sampai dirusak. Yang keempat, tidak kalah penting adalah kita membuat kebaikan bersama karena Allah sudah berbuat kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallaika. Jadi berbuat baiklah kepada sama manusia sebagaimana Allah telah berbuat kepada kita. Yang terakhir, sungguh Allah tidak senang dengan orang yang berbuat kerusakan. Pesan kami kepada semua warga Nahdiyin, khususnya ranting NU, bisa menciptakan suatu orang-orang yang bisa mandiri. Kedua, mengkorbankan dunia untuk mencari nafkah demi kehidupan bersama. Ketiga, buat kebaikan ke masyarakat. Terakhir, jangan sampai merusak tatanan yang sudah ada yang baik ini. Demikian Mas, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih Ustadz, karena waktu yang tidak memungkinkan bagi kami harus undur diri dari ruang dengar Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Pagak TV, pancen api gak adek komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.